Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad qamaril wujudi fi hadal yawm wa fi kulli yawmin fi yawmil maut sirran wa jahran fi dini wa dunyaya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali untuk menyingkap nasihat-nasihat dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Fathur Rabbani, yang insya Allah pada malam hari ini, di malam Sabtu yang berbahagia, kita akan membawakan tema bersabar dalam mencari nafkah dengan menolong orang lain. Bersabar dengan mencari nafkah dan menolong orang lain. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjunan alam Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, para syuhada, para sholihin, sampai ke kita semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatul udmar yaumil qiyamah. Para hadirin rahimakumullah yang setia pada channel ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya untuk membacakan nasihat dari beliau. Wahai gulam, ini beliau selalu mengatakan wahai gulam karena beliau sangat cinta kasih, sangat sayang kepada kita semuanya. Wahai gulam, wahai anak, wahai pemuda, wahai kaum muslimin, kata beliau, barang siapa bersabar maka ia akan berjaya. Jadi di sini kalau kita bersabar, insya Allah Allah akan melipat gandakan pahala kita. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Nah, sabar ini ada 3. Sabar dalam musibah atau dalam ujian. Apapun ujian yang kita rasakan, apapun yang ujian kita alami, maka terimalah dengan lapang dada dan bersabar. Insya Allah setelah ujian itu akan mendapatkan kebahagiaan. Dan ujian ini baik masalah apapun, masalah duniawi, masalah hutang atau masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah apa saja, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Apapun dosa-dosa, apapun hal-hal yang terkecil, baik masalah ataupun kita terseleo kaki kita, itu bagi orang mukmin menjadi kifarat dosa, menjadi ampunan dosa bagi kita semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Jadi bersabarlah berbagai macam ujian yang kita hadapi, terimalah dengan lapang dada. Itu yang pertama, bersabar dengan ujian. Yang kedua, bersabar dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ini adalah luar biasa, bentuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita supaya sudah mendapatkan hidayah, dan taufik adalah bentuk kita ketaatan kita kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu adalah perlu kesabaran. Contoh saja, kalau kita bangun di malam hari itu secara nafsu pingin tidur, pingin tidur, bangun di sepertiga malam secara nafsu pingin tidur. Tapi dengan bersabar dan penuh dengan ketaatan kita kepada Allah,
dan maka asalnya berat pun menjadi ringan. Kita melaksanakan sholat sepertiga malam. Yang pertama kita mengambil wudhu, kemudian mengamparkan sajadah, kemudian kita melaksanakan sholat taubat, ya, melaksanakan sholat hajat, sholat tahajud, ya, itu kita laksanakan. Itu perlu dengan kesabaran atau ketaatan yang lainnya, menjauhi melaksanakan perintah-perintah Allah itu adalah bentuk kesabaran. Jadi kalau kata Rasul, jalan menuju surga itu penuh dengan rintangan, penuh dengan duri, penuh dengan halang rintang, ya. Menuju surga itu, tapi tidak mahal, bahkan gratis, ya, gratis. Sholat gratis, puasa gratis, apapun gratis, ya, menuju surga Allah. Tetapi kalau menuju neraka itu, jalan menuju neraka itu semangatnya luar biasa. Tapi anehnya jalan menuju neraka itu dengan biaya. Contoh judi, minuman keras, pergaulan bebas, ya, itu memerlukan biaya. Nah, tapi didasari dengan nafsu, inna nafsal amaratun bisu, ya. Mudah-mudahan kesabaran yang kedua adalah kesabaran ketaatan. Kesabaran yang ketiga adalah kesabaran menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah ini yaitu perlu kesabaran juga. Kita bersabar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Nah, ini bersabar ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akan diberikan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang-orang yang sabar itu luar biasa, pahalanya tidak terhitung, tanpa batas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sabar. Nah, bagaimana sabar dalam melaksanakan perintah Allah? Diantaranya kita mencari nafkah. Dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatus shalah, apabila telah dilaksanakan salat. Fa idza qudiyatus shalat fantashiru fil ardi, maka bertebaranlah ke muka bumi. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Wadzukurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu sekalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi ketika kita melaksanakan mencari nafkah, profesi apapun, jangan lupa sholat, jangan lupa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sholat, ya, jangan lupa sholat, karena sholat itu as-sholatu silatun lirabbi, sholat itu berhubungan langsung dengan Allah, ya. Carilah karunia Allah, carilah ridha Allah. Kalau kita melaksanakan mencari nafkah, mencari profesi apapun, kita harus didasari wabtagu min fadlillah, yaitu mencari karunia Allah, mencari ridha Allah. Jangan lupa ketika kita bekerja, ketika mencari nafkah, ketika apapun kita mencari rezeki, jangan lupa ingat kepada Allah. Wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang-orang yang bahagia, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kata Syekh dalam kitabnya, makanlah dari hasil bekerjamu. Makan apapun yang dihasilkan
dari kerja keringat kita, profesi apapun, baik petani, pedagang, ya, kerja di kantoran, kerja PNS, kerja apa saja yang halal, ya, yang halal. Tentunya jangan bekerja yang haram. Yang haram hasilnya akan haram. Yang halal insya Allah akan berkah. Makanlah dari hasil bekerjamu, itu adalah karunia Allah. Makanlah, kulu washrabu mirizqillahi halalan thayyiba. Makanlah dan minumlah dari rizki yang telah Allah berikan yang halal dan yang baik, ya, caranya yang halal, pekerjaannya halal, ya, hasilnya pun insya Allah akan baik. Makanlah dari hasil bekerjamu. Jangan, kata Syekh, jangan menjual agamamu. Jangan menjual agamamu ini artinya ketika kita bekerja apapun, ketika itu bersih, tidak ada kebohongan, tidak ada manipulasi, tidak ada merugikan orang lain, tidak ada korupsi. Jangan menjual agamamu. Artinya menjual agamamu di sini pekerjaannya bersih karena semata-mata untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam itu disuruh bekerja. Islam itu tidak malas. Islam itu disuruh bekerja. Islam itu tidak malas. Maka kata Syekh, bekerjalah, bekerja, apapun bekerja. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mencari nafkah bekerja. Dalam pertemuan di majelis kedua itu dia membiayai pendidikan anak, memikirkan pendidikan anak, kemudian menafkahi keluarga, ya. Tapi beliau tetap istiqomah untuk mengajak umat, ya, mengajak umat untuk berdakwah, ya, mengajak umat untuk bahagia dunia dan akhirat, ya. Beliau adalah Sultan Aulia, sultannya rajanya para wali, walaupun beliau tidak mengaku dirinya sebagai wali. Bekerjalah, kata Syekh, jangan malas. Bekerjalah, makanlah, dan jangan lupa membantu orang lain. Jangan lupa membantu orang lain sekemampuan, baik pikiran, baik tenaga, baik harta, ya, baik apapun, kita bantu orang lain. Kata Syekh dalam pertemuan kemarin kita, ya, dalam majelis yang kedua itu, kalau ada peminta-minta yang datang kepada kita, jangan kasih, jangan ditolak, jangan diusir, kasihlah mereka, bantulah mereka, apalagi di Palestina, ya, atau di negara-negara Islam yang lainnya, di Sudan, ya, itu memerlukan bantuan-bantuan kita, ya, bantuan-bantuan kita, maka bantulah. Mereka adalah saudara kita, saudara semuslim. Bantulah mereka. Mereka sekarang menjerit, ya, sekarang perlu bantuan kita, maka bantulah sekemampuan kita. Orang-orang tetangga kita yang belum makan, lihatlah dulu Umar bin Khattab itu diceritakan dia kalau malam sebagai khalifah, kalau malam hari dia dia menyamar menjadi manusia biasa, tidak dikenal, supaya dia tidak kenal, berkeliling ke rumah-rumah, ternyata di suatu rumah terdengar ada anak yang menangis. Setelah dilihat di bilik, ternyata ibunya sedang memasak, anaknya mau nangis. Kata Khalifah Umar, kenapa masak tapi menangis?
Maka izin Umar mengetuk pintu, kemudian dia ngobrol. Umar bin Khattab bertanya kepada ibu tersebut, "Ibu sedang memasak apa?" "Saya sedang memasak batu." "Kenapa?" "Ya, anak menangis." "Ya, supaya dia bersabar, Nak. Tunggu dulu ya, sebentar lagi masakannya matang." Kemudian tidur lagi anaknya. Itu diceritakan seperti itulah kepada Umar. Maka Umar langsung itu dia menangis ya. Langsung pergi ke bulog kalau sekarang ya, tempat makanan dan memanggul sendiri makan tersebut, membawa sendiri lalu dimasak sendiri sama Umar. Itu seorang khalifah, seorang presiden kalau di kita, sampai dia berkeliling rumah seperti itu. Masya Allah ya. Nah, bantulah orang lain, bantu orang lain sekemampuan kita. Kalau tidak bisa dengan harta, pikiran, tenaga dan lain sebagainya, ataupun dengan ucapan yang baik, ataupun apapun, bantulah orang lain. Pekerjaan orang yang beriman adalah tingkatan orang siddiq. Jadi pekerjaan orang yang beriman itu dimanapun dia bekerja adalah tingkatannya siddiq, artinya jujur ya, benar. Kalau bekerja tepat waktu ya, tidak curang, tidak apapun, itu tingkat orang siddiq ya. Makanya sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin semuanya pada tahu. Yang pertama siddiq, yaitu jujur. Siddiq jujur, amanah dapat dipercaya, patonah cerdas, tablik menyampaikan. Nah, orang yang beriman ketika bekerja apapun itu adalah siddiq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya. Kemudian perhatikanlah keadaan fakir miskin ya, fakir miskin. Makanya kita fakir miskin ini adalah orang mustahik zakat. Makanya tetangga kita ataupun siapa saja saudara kita yang fakir miskin, maka bantulah. Maka disinilah yang namanya di Islam itu ada sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, yang akan membersihkan harta, wa tuzakkihim, yang membersihkan dosa. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Maka ambillah oleh amil. Ambil oleh amil. Kita membayar zakat ya, amil. Maka orang yang wajib zakat itu disebut mustahik ya, orang yang wajib zakat, orang yang wajib zakat disebut muzaki, orang yang menerima zakat itu mustahik ya. Pada intinya yaitu bantu mereka. Para sufi suka memberi karena mengharap ridho Allah ya. Para sufi ini adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini dalam kitab Syekh itu disebut sufi. Para sufi suka memberi karena mengharap ridho Allah. Siapa saja ya. Sufi itu selalu beribadah. Sufi itu melaksanakan ibadah perintah Allah dan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah sufi, orang yang bertakwa. Ini dalam bahasa tasawuf itu sufi. Para sufi ini suka memberi karena mengharap ridho Allah. Apapun kita yang dilaksanakan oleh kita tidak lain hanyalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang
kita bicarakan, yang kita katakan, yang kita laksanakan tidak lain ingin mendapatkan ridho Allah. Mendapatkan surga pun kita tidak mungkin membayar dengan ibadah kita, ibadah kepada Allah. Ibadah kita itu kecil, tidak ada apa-apanya. Ibadah kita itu kecil, tidak ada apa-apanya. Yang kita bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah adalah ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Maka sesuatu apapun yang kita lakukan adalah ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendengar sabda Rasulullah ini dalam kitab Syekh mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-nasu iyalullahi azza wa jalla wa ahabun nasi ilallahi anfa'uhum li iyalih. An-nasu liyalullahi azza wa jalla wa ahabun nasi ilallahi anfa'uhum li iyalih. Manusia itu keluarga Allah, semuanya adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling memberi, yang paling banyak memberi manfaat kepada keluarganya. Jadi sebetulnya di sini sedekah yang paling bagus itu adalah kepada keluarganya dulu. Keluarganya, kemudian kepada keluarganya beres, kemudian bantulah orang-orang di sekitar kita, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang negara-negara kaum muslimin Palestina itu harus dibantu sama kita. Apapun ya, bantu mereka. Nah, inilah pertemuan kali ini, yaitu pertemuan kita bersabar dalam kehidupan kita, bersabar dalam mencari nafkah, bersabar dalam mencari nafkah, yaitu mencari nafkah yang halal, rizki yang halal, tidak boleh rizki yang haram. Ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan bantulah orang lain ya, bantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Nah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, orang yang paling dermawan. Hartanya habis untuk berdakwah, untuk membantu orang lain. Nah, itu Rasulullah. Kemudian tentunya kita harus menolong orang lain ya, karena mereka adalah saudara kita, apalagi saudara semuslim mukmin. Nah, itulah, terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita mudah-mudahan kita menjadi orang sabar, mudah-mudahan kita mencari rezeki yang halal dan berkah, dan mudah-mudahan kita selalu menolong orang lain, semuanya tidak lain untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datang dari kebodohan pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.